Ya, berikut beberapa alternatif aksesoris untuk iPad Pro yang sudah dibeli beberapa yang lalu. Ada beberapa di antaranya. Pertama seperti Apple Pencil, tapi ini bukan Apple Pencil. Ini mereknya Easy Pencil, ya, Easy Pencil Pro dari Switch Easy, ya, palm protection. Ini fungsinya sama dengan Apple Pencil dan bahkan katanya bisa nempel ya, seperti Apple Pencil yang generasi kedua di iPad kita, nanti kita buktikan ya. Ini harganya nggak terlalu mahal, hanya 800 ribuan ya, dan dapat cashback juga, dan dibelinya juga dari cashback di iPad kemarin ini. iPad ini kemarin dapat cashback 350 ribu, jadi lumayan lah, bisa mengurangi untuk pembelian ini 350 ribu ya. Kalau Apple Pencil asli kan harganya udah di atas 2 jutaan untuk generasi keduanya. Nah, ini nanti fungsinya akan banyak digunakan untuk menulis di dalam iPad ini ataupun membuat sketsa gambar ya. Ini aksesoris pertama. Kemudian aksesoris kedua itu gabungan antara belum membutuhkan tepatnya untuk keyboard iPad Pro ini yang harganya masih di atas 4 jutaan ya, yang Magic Keyboardnya ada keyboard, ada kursor segala macam. Nah, ini kombinasinya. Pertama ini untuk dockingnya, untuk YouTube bisa alternatifnya, ini hanya 85.000 dari Ugreen, akan duduk seperti ini. Nah, gampang ya. Kemudian pasangannya adalah untuk case-nya ya, casing padnya ini dari Milkin. Ini harganya hanya 220.000. Kebetulan juga saya dapat cashback kemarin, membeli laptop 350.000, jadi ini dapatnya free ya dari Tokopedia masih. Nah, ini Milkin, dia menjadi casingnya, jadi kalau dibawa kemana-mana genggaman. Kalau Magic Keyboard kan sudah langsung ya, jadi casing iPad Pro ini. Nah, ini menggunakan casing dari Milkin ya, lumayan 270 ribuan. Kemudian aksesoris ketiga dibutuhkan adalah untuk pelindung layarnya. Memang agak ya bingung untuk memilih jenis pelindung layar yang tepat itu seperti apa. Saya sudah melakukan beberapa review, jadi bisa dilihat di review ini, dan akhirnya saya memutuskan yang ini, membeli yang jenis Paperlike. Jadi di antara dua pilihan, menggunakan tempered glass ya, atau Paperlike. Akhirnya saya pilih Paperlike karena ingin mencoba yang Paperlike ini jika digunakan di layar iPad-nya itu kita akan menggambar ataupun menulis dengan menggunakan Apple Pencil ini seperti di atas kertas, jadi seperti di atas buku ya, seperti notebook catatan atau buku catatan. Jadi rasanya ingin melihat perbedaannya seperti itu. Kalau menggunakan tempered glass itu akan licin seperti layarnya yang sekarang, licin juga, dan tentunya mungkin agak bergeser kalau digunakan Apple Pencil-nya. Nah, itu beberapa alternatif aksesoris yang bisa digunakan sebagai pilihan dengan low budget.
Oke, untuk yang pertama kita akan buka yang aksesoris untuk Apple Pencilnya. Sini namanya Easy Pencil Pro Palm Rejection ya. Nah, ini keterangannya ada magnetic attaching to iPad Pro ya, jadi bisa nempel seperti Apple Pencil yang asli ya. Dari switch isi, nah ini untuk sketsa menggambarnya. Kemudian koneksinya tidak perlu Bluetooth ya, akurasinya palm rejection. Kemudian ada beberapa item ini ya, kita lihat ya, beberapa tunjuk keterangannya, dan ini yang compatible-nya ya, cocok untuk iPad Pro first and second generation. Jadi yang ini yang 11 in generasi kedua ya, tahun 2020 nya. Oke, coba buka apa aja isi di dalamnya ya. Dia pertama untuk charge-nya ya, dia USB Type C. Kemudian ya, buku petunjuknya, ini ada, ini kecil banget untuk ujung pensilnya, jangan sampai hilang, buat cadangan. Kemudian ini buku petunjuknya ya, petunjuknya bagaimana pemakaian, pemasangan segala macamnya. Ada lagi ya, bentuknya mirip banget. Di bawahnya nggak ada lagi. Oke, kita ya ambil pensilnya ya. Ini dia pensilnya ya. Apakah akan berfungsi ya, kita coba ya. Aktifkan dulu. Mengaktifkannya cukup disentuh. Nah, ini sudah ada sinyal birunya. Oke, kita coba ya, udah langsung ya. Oke, misalnya kita menggunakan ini untuk menulis. Ya, benar ya, ini sudah menulis, tapi memang kesannya masih ada licin-licinnya ya. Nanti baru kita coba akan menggunakan yang tanpa ini, yang paper-like ya. Oke, enak sekali ya. Jadi persis bisa menggunakan dan langsung berfungsi tanpa mengaktifkan Bluetooth. Dan satu lagi yang membuat penasaran adalah bisa nempelnya itu ya, seperti Apple Pencil. Ini coba kita lihat ya, benar sekali ya. Jadi dia menempel dengan ya, dekat sekali ya di iPad. Oke, sip. Jadi tidak rugi ya membeli, harganya jauh ya dari harga Apple Pencil, tapi berfungsi dengan baik. Sip. Kalau sudah tidak digunakan lagi bisa dimatikan, tinggal dimatikan ya, macam bisa ya, Evernote juga bisa digunakan. Oke, nanti bisa menggunakan ini. Ya, oke. Kalau sudah selesai menggunakan, kita tinggal tekan sini sehingga indikator birunya mati, jadi tidak berfungsi lagi ya. Oke, untuk menghemat baterai juga. Oke, sip.
berikutnya yang akan kita coba buka, ini milking flip case nya, jadi bisa stand juga ya, stand design ya, jadi bisa duduk dan juga langsung digunakan sebagai cover. Oke, lihat. Oke, isinya ada 2. Dan rupanya di sini ada bonus memang ya, disampaikan bonusnya adalah screen guard ya, screen guardnya yang tipe bening. Wah, lumayan nih buat cadangan. Dan ini dia ya, ini kita lihat, kelihatan kokoh ya. Magnetnya, sini ada magnetnya ya. Oke, sini bening ya, beningnya nanti sehingga bisa kelihatan merek Apple-nya ya, jadi tidak halang. Dan juga ini sudah ada untuk kameranya, dan yang terpenting adalah juga untuk Apple Pencil. Kita coba ya. Masangnya lumayan keras. Pensilnya di sini ya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini bisa kelihatan Apple-nya, kemudian difungsikan ya. Jadi enak juga sebagai stand ya. Kalau baca buku ya, ini juga masih kelihatan tampil merek Apple. Oke. Nah, berikutnya adalah ini yang jenis pelindung layar tapi menggunakan yang Paperlike ya. Harganya murah, ini 80.000, tapi biasanya kalau jenis Paperlike itu mahal-mahal semuanya ya. Saya ingin nyobain yang 80.000 ini, mereknya Pen Teknologi katanya, dust free, washable, dan scratch resistant, jadi nggak temper glass ya. Nah, ini glare untuk iPad Pro 11. Oke ya, isinya kita lihat ya. Ini dia yang model Paperlike. Jadi ini datangnya minim banget, tanpa tisu, tanpa lap ya, hanya begini. Kemudian di sini saya belinya waktu itu adalah yang Paperlike. Ternyata kalau di sini cuma dust free, washable, scratch resistant. Ya, kemudian that scratch resistant, enhance color and image sharpness, removable without leaving residual, reusable, and self-adhesive. Sini sama sekali tidak menyebutkan Paperlike ya. Jadi iPad, make sure ya, sama sekali nggak ada. Jadi kayaknya bohong ini Paperlike ya. Jadi pantesan harganya murah, 80.000, sehingga ya
bener ini Paperlike, tapi ya nggak apa-apa lah, karena datangnya ini ya kita pakai aja dulu untuk melindungi iPad kita ya. Berarti ini yang tipe licin, nanti kita bandingkan, kalau memang kurang bagus kita ganti dengan yang Paperlike. Oke. Nah, ini dia yang model Paperlike. Kalau tadi bonusnya yang bening, Paperglass biasa. Itu bisa kita bandingkan ya, kebetulan ada dua listnya. Ya. Lihat saja sebagai perbandingan. Ya. Kalau kita gunakan yang bening ini, penampilannya kurang lebih akan begini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kalau kita coba yang ini, sudah sekilas. Sangat minim ininya ya, bantunya ya. Ini ada dua ini ya, bentuknya seperti ini ya. Nanti kita akan cobakan. Oke. Berikut beberapa perbedaan antara tempered glass dengan Paperlike matte. Yang pertama adalah kalau tempered glass itu lebih terang, namun dia memantulkan cahaya, sehingga kalau kita lihat di permukaan iPad itu akan seperti pantulan dalam cermin. Sementara kalau di Paperlike itu lebih doff karena dia cenderung untuk memandarkan cahaya. Yang kedua, sidik jari akan menempel dan membekas di permukaan tempered glass. Sementara kalau di Paperlike, sidik jari cenderung tidak meninggalkan bekas. Yang ketiga, permukaan tempered glass itu agak licin jika kita menulis menggunakan Apple Pencil. Akan berbeda sekali experience-nya apabila kita menggunakan Paperlike, itu seperti menulis di atas kertas jika kita menggunakan Apple Pencil menulis di atas Paperlike ini. Yang keempat, secara kualitas memang tempered glass itu lebih kuat untuk melindungi permukaan iPad karena memang berbeda bahannya dibandingkan dengan Paperlike. Dan yang kelima, untuk penggunaan Apple Pencil dalam jangka waktu yang lama, itu di tempered glass tidak akan meninggalkan baret di permukaannya. Sementara kalau di Paperlike, penggunaan Apple Pencil dalam jangka waktu lama itu meninggalkan baret-baret di permukaannya. Sehingga saran saya, kalau penggunaan yang cukup lama dan baret-baretnya sudah cukup banyak, maka itu sudah waktunya untuk mengganti menggunakan Paperlike yang baru. Demikian, terima kasih.
Ya, kita pasang dulu aja yang model bening ini, hanya melindungi layar tapi belum terperlat. Ya, kita dapat nanti experience-nya. Kalau memang kurang memuaskan, nanti bisa kita ganti ke jenis paper lagi. Oke, kita akan lanjut, coba hati-hati. Nah, kita siapkan juga kartunya nanti buat hilangkan gelembung. Mudah-mudahan ini udah habis ya. Oke, kita buka dulu. Yang pertama kita buka ini. Keluarkan gelembungnya. Lumayan juga nih, mulus, berputar langsung. Cuma yang sini pojoknya belum. Oke, coba ya. Sudah hilang dari semua gelembungnya. Pojok sini agak susah. Oke, sip. Ya, berarti semua. Memang pojoknya yang nggak mau nempel dikit, itu bukan gelembungnya, kayak nggak mau nempel. Oke, sudah. Selanjutnya
Oke, selanjutnya kita buka ini yang kedua, dan ya, simsalabim, susah. Tapi ada feel ininya. Coba kita coba. Ya, terasa agak dough ya. Sepertinya memang ada sedikit kesan pepperlight-nya. Coba kita, ya, ada sekat-sekatnya rekan-rekan. Jadi walaupun tidak dibilang apa namanya pepperlight di dalam ininya, ya, dalam ini ternyata dia ada, ya, terasa agak sekat-sekatnya. Mari kita coba gunakan pepper pencil. Jadi ini udah nyala, kita pilih nude, ya. Ya, sudah rasa tidak licin, saudara-saudara. Jadi untuk membuatnya juga ya sip, bagus sekali. Jadi dengan harga 80.000 rasanya ini pepperlight yang termurah yang layak dicoba ya. Sip, bagus ya, ini enak sekali gunakan ya. Jempol untuk ini ya, rasanya pun, bunyinya pun agak beda ya, ada keset-keset seperti suara di menggambar di kertas. Oke, sip, bagus sekali. Oke, puas ya. Oke, sip, kasih. Selanjutnya kita akan mencoba memasang di casingnya ini, tapi sebelumnya kita akan bersihkan dulu karena biar pas masuk dia sudah bersih ya. Ini juga masih ada ini yang nanti kita pasangkan. Oke, kita coba ambil. Sip. Kokoh sekali bahannya, karena kan iya. Kita buka sedikit, ada longgar. Oke, sip ya. Oke, semua udah masuk. Dan ini untuk pensilnya bisa di sini. Ya, ada sininya ya. Jadi ini bisa ya pencet sini. Kalau pembukanya ada tombol yang. Oke, kita uji cobakan hasil pemasangannya. Pas banget ya. Ya, sip, fungsi ya, bagus sekali. Oke, ya, bagaimana kalau kita
kita gunakan sebagai dock, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, sangat bagus ya. Oke. Ini pengen membaca, ya, ini seperti buku. Oke. Kemudian kalau ada yang lain, Scrum, ya ini ada juga ada luar halaman. Ya. Ini dari aplikasi yang beda menggunakan Playbook, sementara kalau Kindle tampilannya akan seperti ini. Misalnya kita gunakan, ini juga bisa dua halaman seperti ini. Ya. Kalau iBook ini juga ada, ya, tergantung jenis bukunya, apakah dia jenis PDF atau memang siapkan modelnya. Ya. Oke, dengan tangan begitu pensil, maka kita bisa keluarkan pensilnya, menyalakan. Baru maka kita bisa membuat sketsa. Ini tidak menceng-menceng, di bagus ya, jadi tidak licin ya kalau seperti tanpa pelindungnya ini. Tapi kalau tempered glass pasti akan licin juga jadinya. Oke, sip. Demikian, sangat berfungsi. Jadi kalau kita lihat hasilnya, jadi tampilan sini tetap masih menunjukkan mereknya karena dia transparan ya. Kemudian ini kameranya jadi aman sekali, pelindungan dari sini. Kemudian untuk kemiringannya, kemiringan ya, bisa disesuaikan. Relatif pilihannya kemiringan sekian berapa saja. Oke, demikian. Kemudian kalau untuk membawa jinjing, ya ini ada Bluetooth, ini ada magnetiknya. Nah ini juga otomatis mati ya. Jadi bawaannya kayak punya. Oh ya, ini tadi belum dibuka. Ya, kita buka. Jreng-jreng. Ya. Oke, sudah dibuka pelindungnya. Jadi inilah ya, banget ya, clear banget, kelihatan mereknya, kokoh banget di sekitarnya ya. Dan ini juga kalau dibuka dia otomatis membuka seperti ini ya, selesai ya. Oke, sip. Dan ini kecerahan layarnya juga, walaupun dia menggunakan Paperlike yang biasanya cenderung buram, tapi ini tidak terlihat begitu buram ya, masih kelihatan terang ya. Dan begitu ditutup juga ini akan otomatis kedengaran suaranya mati, jadi aman. Untuk mencas masih ada, speaker juga kelihatan masih akan keluar suaranya ya. Kita tes saja ya suaranya bagaimana dengan ini. Kalau nonton memang enaknya posisi ini. Madeline, you're an ad week. Where? Right here, on the Movers and Shakers. Chicago-based Gilbert Group expands international portfolio with acquisition of French luxury marketing company Savoir. Gilbert Group that Madeline Wheeler named director of marketing for Franco Firm. Yes! I'm here to prove that the Masters in French doesn't. Bagus banget ya, bisa film sini
berisik dan layar lebarnya terasa ya, dan suaranya juga. Oke. Mainkan buat di ruang tamu yang terbaru dari Samsung, dia tujuh sendiri.